percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Dengan segenap hati kita katakan, Engkaulah penolongku di dalam hidupku Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahanan. Ku percaya padamu.
hidupku, mulutku memuji nama-Mu. Amin. Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Yesus, padamu kami berseru. Haleluya. Ku memuji nama-Mu. Terpujilah Kau atas segalanya, mulutku, mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari kita sembah Dia sepanjang umur hidup. Dialah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Biarlah kami seumur hidup kami terima kasih. Hanya padamu kami berseru. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, padamu berseru. Aku memuji nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu kami berseru. Kau penyelamat kami, Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja di dalam kehidupan kami, yang menjadi juru selamat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di hari yang ketiga, Engkau telah bangkit dari maut Tuhan. Engkau telah membebaskan kami dari segala pelanggaran kami. Dan kami pada pagi hari ini, dengan kebebasan yang Tuhan berikan, kami mau bangkit bersama dengan Engkau
memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau, yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia hidup, Dia telah bangkit, Dia telah menang atas maut. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah Anak Domba. Semua musuh telah dikalahkan. Semua musuh telah dikalahkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah Anak Domba Allah, musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan, yang percaya bersama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Musuh telah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitannya, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kau hidup dan bangkit Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, kita jadi lebih dari kita jadi lebih dari kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku oleh kuasa-Nya. Sekali lagi bersama katakan, ku bebas karena pengampunan. Haleluya. Ku bebas karena kuasa-Nya. Ku telah
Bersama-sama katakan, aku bebas. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh dibebaskan dari segala keterikatan kami, karena kuasa darah-Mu Tuhan telah menebus dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan Kau telah mati dan tinggalkan cara hidup kami, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sayang udah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
seperti. Jemaat saja bersama katakan, ku telah mati, ku telah mati. Pada kami seperti yang Kau ingini Tuhan, karena sesungguhnya hidup kami telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh kuasa darah-Mu yang tercurah 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Engkau menebus hidup kami karena Engkau mau kami tinggal di dalam perbuatan baik, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menyertai kami sampai hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk kami terus dapat hidup menggenapi firman-Mu sehingga Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu. Ya, Yesus, Engkau pernah mati 2000 tahun yang lalu, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Tapi Engkau tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan naik ke surga. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak terbatas bagi kami hari ini. Sebab itu biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Pagi ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap dengar firman mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh lagi berkumpul di dalam nama Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan secara khusus kita hari ini juga merayakan hari kebangkitan Yesus. Kita bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Yesus mati bagi kita, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Tapi hari yang ketiga dia bangkit dan dia kemudian naik ke surga, memberikan Roh Kudusnya kepada kita, menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, sehingga kita mempunyai kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Amin.
Nah, kita bersyukur hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah tentunya. Kita mau buka lagi di dalam ayat tema kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, 4 bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Dan sekali lagi, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Dan itulah tujuan karya penebusan yang Yesus lakukan di dalam hidup ini. Karena seperti hari Jumat yang lalu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus hidup saleh. Dan saya mau teguhkan sekali lagi, setiap kita pasti bisa hidup saleh. Kenapa? Karena Bapa sudah memberikan segala sesuatu. Kesalehan yang kita bangun bukan lagi kesalehan seperti kain gombal, kain kotor, bukan. Karena kesalehan yang kita bangun adalah kesalehan di dalam karya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan. Sehingga hari Jumat yang lalu kita sama-sama belajar, Bapa sudah memberikan paling tidak 3 hal. Yaitu memberikan Yesus yang menebus hidup kita, sehingga kita yang tadinya orang berdosa, kita menjadi orang benar. Amin. Dan kemudian Bapa memberikan Roh Kudus bagi kita, yang akan menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita bersyukur kita punya sahabat rohani yang akan membuat kita, menolong kita untuk semakin hari semakin apa? Saleh. Hidup saleh sekali lagi itu bukan bicara tentang sempurna, karena belum ada yang sempurna di antara kita. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Tetapi kesalehan itu adalah apa? Taat menjalankan ibadah, taat melakukan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan, kita pasti bisa. Ngomong kanan kiri, kamu pasti bisa. Amin, kamu pasti bisa. Kenapa? Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan karena kebangkitan Yesus, kita menjadi lebih daripada pemenang. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 33 mulai, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mic saya gak diturunin dikit. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Yesus telah bangkit, karena Yesus telah menang, dan Yesus memberikan kemenangan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Dan berkali-kali saya sudah sering kasih contoh, lebih daripada pemenang itu seperti istri saya. Saya yang khotbah, saya yang pergi pelayanan, saya yang capek, saya yang pinggangnya sakit. Begitu saya pulang, dia yang terima amplop. Dia nggak perlu berjuang, dia nggak perlu menghadapi peperangan, dia nggak perlu mempersiapkan semua materi khotbah. Dia tinggal terima amplopnya. Nah, itu namanya lebih dari pemenang. Kita nggak perlu disalibkan di kayu salib, mencucurkan darah, dicambuk sampai mati, nggak perlu. Yesus sudah melakukan bagi kita, amin.
Ngomong kanan kiri, Yesus sudah lakukan bagi kamu. Kita ini tinggal menikmati kemenangan aja Bapak Ibu. Makanya kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan hari ini kita mau belajar, kita ini menang dari apa saja sih Bapak Ibu? Paling tidak ada 3 kemenangan yang harusnya nyata dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, yang pertama kita ini menang terhadap maut. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan berkali-kali saya ingatkan kepada Bapak Ibu, maut itu bukan hanya bicara tentang neraka Bapak Ibu, enggak. Maut itu bicara tentang kematian kekal, berbicara tentang terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan saya pernah sampaikan, kita akan mengalami keadaan yang sangat pahit kalau hidup kita terpisah dari Allah. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Ya, sekali lagi dia pernah mati, dia mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus semua dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Seperti ada pujian katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Yesus hidup, Yesus menang mengalahkan maut, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang menang dari maut. Atau dengan kata lain saya katakan, kita bukan lagi orang-orang yang akan mengalami maut, terpisah dari Allah, tapi sejak kita percaya kepada Yesus, kita menerima anugerah hidup yang kekal. Kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena Allah kita disebut apa Bapak Ibu? Immanuel. Amin. Allah beserta dengan kita. Jadi pagi hari ini jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau sendirian. Amin. Jangan pernah engkau berpikir Tuhan meninggalkan engkau. Jangan pernah engkau berpikir engkau sendirian. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka menang dari maut. Mereka tidak akan pernah terpisah dari Allah sampai selama-lamanya. Bukan saja bicara tentang nanti, sekali lagi Bapak Ibu, tapi sejak sekarang, sejak engkau mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, hidupmu tidak pernah terpisah dari Allah. Karena engkau sudah menang dan mengalahkan maut. Seperti Yesus menang dan mengalahkan maut. Karena di dalam Matius pasal 16 ayat 18 firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata, dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini yang saya katakan tadi, ini bukan bicara tentang nanti kalau kita meninggal, terus kita nggak akan terpisah dengan Allah, tapi kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Bukan Bapak Ibu, tetapi sejak hari ini. Bahkan sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberi diri dibaptis, dan kemudian kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan, maka alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak akan pernah bisa bertahan melawan hidup kita. Karena sekali lagi maut telah dikalahkan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, firman Tuhan berkata seperti ini. Nah, ini baru bicara tentang untuk hidup yang akan datang Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Apa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita bukan orang-orang yang akan mendapatkan hukuman. Kita bukan lagi orang-orang yang mengalami maut, terpisah selama-lamanya dari Allah. Sebab apa? Sebab kita sudah
berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu ingat Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Zoe, hidupnya Allah. Dan hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, sejak kita percaya kepada Yesus, kita sudah pindah. Ngomong kanan kiri, kamu sudah pindah. Pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dan berkali-kali saya katakan, apalagi kalau saya sedang ngajar di sesi SPK, di kelas-kelas keselamatan, jangan pernah takut mati. Ngomong kanan kiri, masih ada yang takut mati? Kita ini gak akan pernah mati Bapak Ibu. Karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Kapan hidup yang kekal kita terima Bapak Ibu? Yohanes 6 ayat 47 katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan akan, bukan nanti, sekarang. Roh kita ini kekal, roh kita ini sudah ditebus. Yang namanya mati itu cuma apa Bapak Ibu? Melepas casing Bapak Ibu. Tubuh yang bisa hancur, tubuh yang bisa keriput, tubuh yang bisa sakit. Kenapa harus takut ngelepasin? Bapak Ibu pernah punya HP, terus casingnya udah rusak, kira-kira berat hati nggak ganti casingnya Bapak Ibu? Hah? Ada yang ngomong, jangan sayang. Padahal HP-nya masih bagus. Kalau coba dipikirin, kenapa jadi tegang sih Bapak Ibu? Coba yang punya HP yang masih bagus, terus casingnya jelek gitu. Apa sih casing atau silikon sih namanya tuh? Silikon ya. Oh, mungkin karena bingung casing apaan sih, Mak. Belum lah. Silikonnya udah jelek, udah koyak. HP-nya tetap baru, tetap bagus. Kira-kira sederhana enggak? Tinggal buang casingnya. Si casing lagi. Silikonnya dan HP-nya tetap bagus. Bisa paham hal ini Bapak Ibu ya? Jadi roh kita, waktu kita percaya kepada Yesus, roh kita itu sudah sempurna, 100%. Nah kalau bicara soal mati, itu cuma ngelepasin silikon. Ngelepas, udah. Kitanya sih tetap seperti sekarang. Makanya berkali-kali saya pernah cerita, satu hari saya ditanya oleh Pak Ahyong. Karena ada satu hamba Tuhan yang meninggal, dan Pak Ahyong tanya, seandainya Pak Heri yang terbaring di situ gimana ya? Saya bilang satu yang pasti, saya akan bersama Tuhan di Firdaus, saya bersuka cita. Terus kalau yang Bapak maksud urusan istri dan anak saya, nah saya udah gak mikirin lagi. Karena itu bukan bagian saya lagi, itu tetap bagian Tuhan. Kalau saya masih hidup, itu menjadi bagian saya sebagai raja. Kan pria itu imam, nabi, dan raja. Raja itu pengambil keputusan, mengayomi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah itu masih jadi tanggung jawab saya. Oleh kasih karunia Tuhan tentunya. Tetapi kalau saya sudah terbaring, terbujur kaku, toh itu juga cuman tubuh saya. Sayanya sudah senang, bahagia bersama dengan Tuhan di Firdaus. Bukankah Wahyu bilang seperti itu Bapak Ibu? Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena apa? Karena dia beristirahat dari jerih lelah. Dia berbahagia. Nah urusan pemeliharaan itu tanggung jawab Tuhan. Dan terlalu banyak yang saya lihat dan saya saksikan janda-janda yang dipelihara oleh Tuhan. Ditinggalin suami, tapi Tuhan gak pernah tinggalin. Anak-anaknya tetap bisa kuliah, anak-anaknya bisa tetap berhasil. Hari Rabu yang lalu waktu komsel, ada satu bapak-bapak yang nyetuk, iya gak adil. Kok Tuhan gak pelihara duda-duda? Saya bilang mah duda-duda tuh jarang yang bertahan maksudnya. Kalau janda kan bisa bertahan bahkan sampai seumur hidup. Kalau duda, jangankan 1 tahun kan, 3 bulan pun sudah lepas status lagi, jadi suami orang lagi. Tapi bukan hal itu, ini hanya joke Bapak Ibu ya. Jangan cari ayatnya, maksudnya nggak ada. Karena memang tidak ada ayat Tuhan ngomong aku akan memelihara duda-duda, nggak ada.
Terus standar janda di Alkitab itu sebenarnya apa? 60 tahun ke atas, hidup sebatang kara. Makanya Paulus bilang kalau janda-janda muda lebih baik disarankan untuk nikah lagi. Tapi janda mati ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ke sana ya? Tapi maksud saya jangan pernah takut dengan yang namanya kematian. Karena kita sudah berpindah dari maut. Walaupun kita harus menanggalkan tubuh jasmani kita, percayalah kita ini makhluk roh yang punya jiwa, yang tinggal dalam tubuh, yang hanya sementara tadi. Jadi yang pertama kita menang terhadap maut, dan yang kedua kita mau lebih banyak belajar di sini, menang terhadap kuasa dosa. Nah ini yang harus benar-benar kita perhatikan dan harus benar-benar kita praktekkan Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 firman Tuhan berkata seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bersyukur karena Yesus bangkit, Yesus menang dan Yesus memberikan kemenangan kepada kita terhadap kuasa dosa. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang benar, amin. Dan ini status yang jelas Bapak Ibu, saya berdoa tidak ada lagi jemaat Pelita Community khususnya yang masih abu-abu. Karena berkali-kali kalau ditanya siapa di sini orang benar, semua ragu-ragu, ada mau angkat tangan, mau angkat kaki enggak ya? Tapi begitu siapa di sini orang berdosa, masih ada juga yang angkat tangan. Ngomong kanan kiri, kamu tuh orang benar. Titik. Ingat, kamu orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus yang membenarkan kita. Atau masih ada yang merasa kamu udah orang berdosa Bapak Ibu? Dan saya berdoa sekali lagi nggak ada lagi kita yang merasa ragu-ragu dengan status. Status kita jelas. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Nah karena kita orang benar, harusnya kita hidup dalam apa Bapak Ibu? Kok ragu-ragu sih? Hidup dalam kebenaran. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata seperti ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah Yesus sudah bangkit. Yesus tidak tinggal terus di dalam kuburan. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Nanti kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-6, itu makna dari baptisan. Dan yang berkali-kali saya ajarkan baik di kelas SPK, bahkan khususnya bagi jemaat-jemaat baru yang memberi diri dibaptis, saya selalu ajarin makna baptisan seperti khotbah bulan lalu P3B. Kita harus terus mempunyai pedoman, penghayatan dan pengamalan baptisan. Karena kalau kita bicara tentang kuburan di dalam Matius pasal 23-27, Yesus pernah mencela ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh
tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus gambarkan orang-orang seperti itu seperti kuburan. Ngomong kanan kiri lagi, kamu bukan kuburan. Amin. Hidup kita jangan seperti kuburan. Cuman bersih di luar. Kalau lagi pertemuan ibadah 1 jam kayak gini, shalom, puji Tuhan, apa kabar? Coba kasih senyum kanan kiri. Pakai masker, enggak kelihatan Pak. Tapi dari tatapan mata Bapak Ibu, tulus kan? Lihat ketulusannya. Jangan kalau di sini senyum-senyum, lemah lembut. Kalau di rumah, ampun. Yuk kita belajar. Jangan tinggal dalam kuburan Bapak Ibu. Nah, karena di dalam kuburan itu apa? Itu tadi, ada tulang belulang, ada pelbagai macam hal yang busuk. Jangan sampai hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang busuk. Karena ingat kalau kita baca dulu di dalam Roma, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 mulai. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, apa? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita harus bebas dari dosa. Dan kita sudah bebas dari dosa. Yang percaya katakan amin. Jangan lagi memperhambakan diri kepada dosa. Iblis akan terus menipu kita, iblis akan terus menggoda kita, iblis akan terus mengintimidasi kita. Makanya di awal tadi saya katakan jangan lagi kita mempunyai keraguan tentang status kita. Kita orang benar, bukan orang berdosa. Walaupun terkadang kita bisa ngomong gini, tapi terkadang-kadang aku masih buat dosa loh Pak. Ya, kalau kita mempunyai paradigma yang salah tentang status kita, itu akan membuat kita gampang sekali jatuh dalam dosa. Berkali-kali saya sudah pernah kasih contoh ilustrasi. Seandainya gini, saya ini pakai baju putih, terus celana putih, sepatu putih, dan kemudian saya berjalan di daerah yang sedang licin, berlumpur, becek, dan kotor. Bagaimana cara saya berjalan Bapak Ibu? Gimana caranya berjalan Bapak Ibu? Saya akan berjalan sangat hati-hati. Kenapa? Kenapa dulu? Kenapa saya berjalannya hati-hati? Karena saya sadar, saya yakin seyakin-yakinnya baju saya putih, celana saya putih, sepatu saya putih. Kalau saya jalan sesuka hati saya akan jatuh dan kotor. Tapi coba kalau saya memang sedang kerja di sawah, badan sudah lumpur, jalannya lebih santai nggak? Toh jatuh ya memang sudah lumpur kok, memang juga sudah kotor. Saya ingat waktu kecil kalau hujan itu justru kami akan main sepak bola. Dan main sepak bola sebenarnya bukan bola yang mau kita sepak kan. Kami lebih suka main luncuran di lapangan. Sampai muka-muka berlumpur. Kami udah nggak mikirin toh memang kami pengen berkubang di dalam lumpur. Jadi sekali lagi kesadaran kita, keyakinan kita bahwa kita sudah menjadi orang benar karena kita sudah ditebus, kita sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus dan kemudian kita bangkit jadi ciptaan baru, itu yang akan membuat kita jauh lebih hati-hati dalam hidup ini. Masih bisa kepleset nggak Bapak Ibu? Masih. Tapi orang benar, Amsal katakan jatuh 7 kali dia tetap bangkit. Jangan disalah tafsir ayat ini Bapak Ibu ya.
Oh kayak gitu boleh jatuh Pak 7 kali lagi Pak. Itu kelewatan nafsirnya Bapak Ibu. Maksudnya ketika kita sadar bahwa kita ini telah mati, ayat yang ke-7 tadi katakan kita ini telah bebas dari dosa. Ayat 8 berikutnya katakan apa? Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak apa? Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat berikutnya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Menjadi sebuah pandangan hidup kita, menjadi sebuah paradigma dalam hidup kita. Bahwa apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dan Bapak Ibu tahu artinya mati itu Bapak Ibu? Tubuh yang mati. Pernah melayat orang yang mati? Pernah Bapak Ibu? Pernah deketin mayatnya? Bapak Ibu godain, dia bergeming nggak? Kayak kalau ibu-ibu godain anaknya yang masih bayi, nangin. Tergoda nggak tiba-tiba? Oh, kalau dia terlalu melek kan Bapak Ibu yang kabur kan? Nggak tergoda lagi. Ngomong kanan kiri, orang yang sudah mati itu nggak tergoda bro. Walaupun iblis akan terus menggoda. Jangankan kamu bilang, Yesus aja juga digoda. Tapi ngomong kanan kiri, tapi Yesus menang. Amin. Dan Yesus menang karena apa? Karena firman. Nah, mari hari ini biar kita mempunyai sebuah paradigma yang benar. Aku ini orang benar. Aku harus hidup dalam kebenaran. Aku sudah mati terhadap dosa. Dan saya mau kasih tahu itu akan menolong kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran. Yang hari Jumat yang lalu saya katakan jalan hidup orang benar itu akan semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Semakin hari orang-orang akan melihat hidup kita yang mengalami perubahan. Semakin hari hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus yang telah menang dari dosa. Ayat berikutnya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangankan menuruti, tergoda saja enggak. Amin. Kenapa tenang Bapak Ibu, renungkan hidupmu ya. Masih di level tergoda atau sudah naik level Bapak Ibu menuruti keinginan dosa tadi? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, engkau sudah menang dari dosa. Amin. Katakan sama-sama, aku sudah menang dari dosa. Katakan dengan iman, aku sudah menang dari dosa. Amin. Jadi jangankan ngikutin keinginannya Bapak Ibu, tergoda pun jangan. Walaupun seperti hari Jumat yang lalu saya katakan, godaan itu nggak harus tunggu keluar rumah Bapak Ibu. Di dalam kamar aja kalau ini terus yang kita pegang, kita bisa tergoda. Yakobus katakan jangan sampai kita terus tergoda, terus terseret, dan akhirnya kita binasa. Kuasailah hatimu, kuasailah dirimu, alamilah pembaharuan akal budi. Dan itu sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita sudah menang terhadap dosa. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita sudah ditebus, kita sudah menang.
Jangan berikan lagi tubuhmu kepada dosa. Mari saya mendorong setiap kita, biarlah hidup kita dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran, amin. Artinya dimanapun engkau berada, orang-orang melihat engkau hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah menang terhadap dosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menang terhadap apa Bapak Ibu? Menang terhadap masalah hidup. Kabar pertama yang Yesus sampaikan waktu Yesus bangkit adalah damai sejahtera, mengatasi segala ketakutan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa? Bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang engkau hadapi hari ini. Apakah hari ini engkau sedang dihantui dengan ketakutan? Apakah engkau sedang diintimidasi dengan kekhawatiran karena situasi, kondisi, persoalan, permasalahan hidup yang engkau alami hari ini? Tapi Yesus katakan hari ini damai sejahtera bagimu. Dan orang-orang yang percaya, firman Tuhan tadi katakan murid-murid apa jadi bersuka cita. Kalau kita kembali di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-35, di situ katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu boleh tambahin ayat ini tentang keadaanmu hari ini. Yang sekali lagi saya katakan, saya nggak tahu keadaanmu. Engkau sedang ngalamin kesesakan, ngadepin suamimu, ngadepin istrimu, rasanya nyesek banget hidup. Coba yang suami istri datang bersama, coba lihat, kamu nyesek gak sih hidup sama saya? Sedang dalam kelaparan, ekonomimu lagi sulit hari ini. Bersyukur ya pandemi berlalu, ekonomi mulai bangkit lagi. Walaupun saya percaya dan saya melihat dengan mata kepala sendiri dan saya mengalami bersama dengan keluarga, selama pandemi pun Tuhan pelihara kita, amin. Bisnis kita masih ada hari ini walaupun di tengah goyangan, badai. Kita tetap ada. Nggak ada yang kelaparan kan? Nggak ada yang sampai nggak bisa makan kan? Bahkan banyak kabar yang kami dengar adalah selama stay at home waktu itu justru banyak yang nggak berani timbang. Karena pahala mekar semua, nggak ada kesesakan. Tapi sekali lagi saya nggak tahu masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Bahkan di ayat 36 katakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahkan saya mau katakan, kalaupun sepertinya sepanjang hari hidupmu, sepanjang jalan hidupmu, seperti engkau menghadapi masalah. Tapi ayat ini katakan apa? Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Daud dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 23 katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Allah beserta. Gada dan tongkatmu menyertai aku. Nah, Tuhan yang sama, bahkan yang lebih lagi, bukan hanya sekedar seperti apa yang di dalam perjanjian lama, tapi Yesus sudah mati di kayu salib, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, dan kemudian Dia bangkit dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Nggak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan.
Selalu ada kasih karunia, selalu ada pertolongan yang tepat pada waktunya, selalu ada jalan keluar ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Semalam sembari di lapangan bulu tangkis, karena tiap Sabtu saya juga dengan teman-teman Komsel Kasih main bulu tangkis, saya lebih banyak konsen ngurusin chatting karena konseling kanan kiri. Saya katakan di dalam Yesus selalu ada solusi. Kata kuncinya adalah kamu taat pada firman. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bukan saja kita sudah menang dari maut, bukan saja kita sudah menang dari dosa, tapi kita juga menang dari setiap pergumulan hidup kita. Ayub 7 ayat 1 katakan memang manusia itu harus bergumul dan selalu bergumul di dalam hidupnya. Tetapi engkau tidak pernah bergumul sendiri lagi hari ini. Amin. Karena ada Tuhan, ada Allah Immanuel yang sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Tapi prinsip yang pertama tadi apa? Jangan pernah merasa sendiri. Karena engkau sudah menang dari maut. Yang kedua, engkau juga harus menang dari dosa. Jangan dalam keadaan punya masalah, engkau justru lari ke dalam dosa. Karena pengen apa? Pengen instan, pengen cepat. Enggak Bapak Ibu, hidup kita enggak seperti itu lagi, amin. Jangan pernah merasa sendirian, engkau harus menang terhadap dosa, dan engkau pasti akan menang terhadap masalah yang kau hadapi. Saya undang pemain musik dan para singer WL, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita naikkan pujian tadi saja, Ku telah mati, bukan dengan barang fana. Karena saya mau ketika kita selesai mendengar firman Tuhan ini ada sebuah paradigma baru yang benar-benar tertanam dalam hidup kita. Bahwa manusia lama kita itu sudah mati dan sudah dikubur, dan kita ini bangkit sebagai ciptaan baru. Sehingga dari hari ke hari kita akan hidup dari kemenangan datang pada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbanan. Dengan iman mari katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sementara musik dan singer menaikkan pujian ini dengan perlahan saja, saya mengajak Bapak Ibu merenungkan hidupmu. Gak apa-apa, pelan aja, pelan. Berapa banyak di antara engkau yang terkadang masih bisa merasa sendiri hari ini? Hari ini Tuhan mau katakan engkau sudah menang dari maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah.
Kalau engkau seringkali engkau merasa sendiri, seakan-akan Tuhan jauh dari hidupmu, dengar hari ini. Engkau sudah menang dari maut. Engkau tidak akan mungkin terpisah dari Allah lagi. Engkau tidak akan pernah sendirian. Kalau hari ini ada di antara engkau yang masih sering tergoda oleh dosa, bahkan bukan hanya sekedar tergoda, tapi engkau mengikuti keinginan dosa, dan engkau berkali-kali jatuh dalam dosa. Ingat, engkau lebih daripada pemenang. Hidupmu bukan lagi untuk dosa, karena engkau sudah menang dari dosa. Engkau bukan orang berdosa, engkau orang benar. Kalau ada di antara engkau hari ini, engkau sedang dalam pergumulan persoalan hidupmu, seberat apapun masalah hidupmu hari ini, dengar, engkau menang dari masalahmu, karena di dalam Yesus ada pertolongan. Tetap setia, lakukan bagianmu. Jangan pernah engkau merasa sendiri dan kau ambil jalan pintas. Akhirnya engkau melakukan hal-hal yang curang untuk menyelesaikan masalahmu. Ada Tuhan yang menang dan memberikan kemenangan itu dalam hidup kita. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Apapun keadaan kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ya, mari katakan dengan iman, apapun yang sedang aku alami hari ini, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Apapun keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kami Tuhan, kami tidak mau dikalahkan oleh keadaan itu. Karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami tidak akan pernah lagi terpisah darimu. Kami tidak akan pernah sendirian. Karena kami sudah menang dari maut. Kami sudah menang dari dosa. Sekalipun iblis terus menggoda dan menipu kami, tapi kami tetapkan di hati kami hari ini, kami sudah menang dari dosa. Kami tidak mau lagi memperhambakan hidup kami kepada dosa. Dan hari ini Tuhan, karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit, Engkau berikan pengharapan baru bagi kami. Maka kami percaya, seberat apapun pergumulan hidup yang sedang kami alami, kami menang, karena Engkau sudah menang bagi kami. Bapakku berdoa bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Tanam firman-Mu menjadi sebuah cara pandang yang baru, sebuah paradigma yang baru dalam hidup kami. Sehingga kekristenan kami bukan hanya sekedar ritual agamawi, tapi kami melangkah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hengki. Saudara lihat gedung yang di belakang kami, ini adalah gedung sekolah Tunas Pelita Bangsa yang ada di Jambi.
karena kasih karunia Tuhan, bangunannya bisa berdiri dengan sangat baik. Dan saya percaya ini semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah tempat di mana kami membangun mimpi, visi, misi, dan cita-cita untuk bisa membantu banyak anak untuk bisa sekolah dengan layak. Karena kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk bisa sekolah dengan layak. Dan ketika gedung ini sudah berdiri, ini waktunya kami untuk mengisi dan membantu orang-orang di sekitar kami yang Tuhan kirimkan, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, karena mereka semua deserve untuk mendapatkan itu semua. Dan hari ini kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Kalau memang ingin membantu anak-anak ini, membantu kami melalui kepanjangan tangan kami, membantu mereka, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Kami akan dengan senang hati menerima, berkonsultasi, apa yang Bapak Ibu bisa bantu untuk bisa mewujudkan mimpi anak-anak, melihat senyum mereka bisa mendapat pendidikan yang layak. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pelatihan Perintisan Jemaat atau yang disingkat dengan PPJ memiliki visi mencetak murid Kristus yang berkarakter dan tangguh untuk membangun jemaat di setiap kota dan desa. Dengan misi melatih, membentuk karakter, serta belajar Alkitab dengan praktis yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan. Pelatihan ini terbuka bagi setiap kita orang percaya, bisnismen, bahkan kaum profesional yang terpanggil membangun komunitas orang percaya di kota maupun di desa. Proses pembelajaran di dalam kelas selama 3 bulan, praktek atau magang selama 3 bulan, serta pengutusan selama 6 bulan. PPJ telah membuka pendaftaran dari tanggal 1 Maret 2022 dan akan memulai pembelajaran pada bulan Juli 2022. Mari daftarkan diri Anda untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini dengan menghubungi Bapak Heri Susanto di 0812 7817 810 atau Bapak Susanto di 0852 7962 9390 atau dapat mendaftar langsung lewat link di bawah ini. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 23 April 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di tempat ini ya Tuhan, menyembah, memuji dan meninggikan namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana Engkau telah mati di atas kayu salib ya Tuhan, telah menembus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan 3 hari kemudian Engkau telah bangkit ke surga ya Bapa. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kemenangan Tuhan atas setiap maut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menjadi pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati kami ya Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha kami Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan,
Di dalam Engkau adalah solusi Tuhan. Di dalam Engkau ada jalan keluar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, sukacitamu, damai sejahtera-Mu Tuhan, terus menyertai kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.